96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11. Jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini hadir menemani Anda, sahabat, selama kurang lebih 1 jam di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa sharing atau bergabung, berkonsultasi bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Anda juga bisa stay tune, sahabat, untuk mengikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 10 Desember 2024 ini melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Di website Anda bisa melihat secara visual, ya, di visual radio, sahabat, untuk di perbincangan kali ini. Kalau kita bicara konsumsi produk tembakau di Indonesia yang tinggi dan terus meningkat di berbagai kalangan masyarakat, ini tentunya mengancam kesehatan dan juga kualitas dari SDM kita, sahabat. Dan untuk Anda ketahui juga bahwa vape, vapor ataupun juga rokok elektrik ini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup di masyarakat, khususnya pada generasi muda, generasi Z. Dan apakah vape, vapor ini sama bahayanya dengan asap rokok konvensional? Ini sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi berkaitan dengan tema dampak paparan asap rokok bagi kesehatan, yaitu Dr. Agus Suharto, spesialis paru. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mbak Yanti. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir kembali di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Masih di Rumah Sakit Haji, Dok? Prakteknya di mana saja nih, Dok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya, Mbak ya? Ya, siang. Ya, sahabat sehat Radio Merkuri. Mungkin saya boleh memperkenalkan? Boleh, ya. monggo, Dok. Ya, saya Dr. Agus Suharto Basuki, spesialis paru. Saya adalah anggota Ikatan Dokter ID Surabaya, Perhimpunan Dokter Paru Cabang Jawa Timur. Kebetulan saya juga berdinas di Rumah Sakit Haji Surabaya. Ya, kalau istilahnya ingin berkonsultasi bersama dengan Dr. Agus Suharto, bisa menemui beliau di Rumah Sakit Haji gitu ya, Dok ya. Nah, ini kita membahas berkaitan dengan vape atau vapor, vape, Dok. Banyak orang di luaran sana itu yang menganggap vapor atau vape ini katanya ya, Dok ya, saya konfirmasi. Katanya lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Benar nggak sih, Dok? Ya, terima kasih. Tema hari ini yaitu dampak rokok, baik rokok biasa atau vape terhadap kesehatan, khususnya kesehatan paru. Nanti akan saya akan introduction atau saya definisikan adanya apa sih kandungan rokok itu. Satu. Yang kedua, bagaimana sih pengaruh atau dampaknya. Itu nanti yang kita bahas saat ini. Yang ketiga, adanya ketergantungan. Ketergantungan ini kenapa bisa terjadi? Karena di dalam kandungan rokok itu sebenarnya ada 4.000 zat kimia dan sekitar 60 bahan zat karsinogenik. Zat karsinogenik adalah zat pemicu kanker. Nah, ketergantungan ini karena apa? Karena di dalam zat rokok itu ada kandungan yang namanya nikotin. Nikotin ini akan diterima oleh reseptor otak. Otak akan melepaskan dopamin. Nah, dopamin ini yang membuat orang merasa nyaman, rileks. Ini yang menyebabkan orang akhirnya habitnya, tingkat ketergantungannya akan semakin tinggi. Jadi begitu dia merasa tidak nyaman, maka dia akan mengkonsumsi rokok lagi. Memacu dopamin nanti akan diproduksi lagi. Ini yang menyebabkan kenapa rokok itu menjadi ketergantungan tadi. Nah, berarti memang kalau maupun konvensional maupun yang vapor ini berarti sama-sama berbahaya ya, Dok ya? Jadi gini, kalau ada pendapat bahwa lebih aman vape daripada rokok biasa, itu salah kaprah. Jadi di dalam vape sendiri itu mengandung komposisi yang sama seperti pada rokok biasa. Jadi dia juga mengandung beberapa zat paru, beberapa zat kimia yang bisa merusak paru.
Hanya saja pada vape dia tidak mengandung tar Ya. atau karbon monoksida. Tetapi di dalam produksi rokok elektrik vape ini dia juga akan mengandung beberapa zat yang memicu terjadinya kerusakan pada jaringan tubuh, termasuk jaringan paru. Saya perlu definisikan dulu kenapa sih timbul vape ini. Ya. Ya, vape ini adalah sebenarnya suatu terapi. Jadi tadinya vape itu diciptakan ada terapi sebagai non replacement terapi untuk mereduksi ketergantungan nikotin. Tadinya dari rokok yang biasa itu dirubah ke vape untuk menurunkan ini. Tapi ternyata dalam perjalanan berubah fungsi ya. Kalau kita ketahui bahwa sebenarnya vape ini generasi keempat, Mbak. Ada generasi 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena dengan teknologi yang sekarang di vape ini sudah mulai generasi keempat ini sudah mulai ada flavor. Ya, betul. Rasa, bisa menambah cairan juga. Di sana ada rasa mint, kemudian ada rasa buah seperti itu. Itu yang membuat semakin dikenal ya seperti itu. Tapi pada intinya pada rokok vape itu ada 3 unsur penting, yaitu 1 baterai, yang kedua atomizer pemanasnya, yang ketiga adalah cairan fluidnya yang isinya juga nikotin tadi. Jadi seperti itu. Pada beberapa penelitian, setelah diteliti itu kira-kira dalam 30 kali hisapan vape itu akumulasinya sama dengan 1 batang rokok. Jadi ini yang mungkin saya harus informasikan. Jadi sebenarnya sama aja ya, sama Dok ya. saja. 1 batang kan berapa kali hisap itu ya, Dok? Iya. Sama dengan 30 kali hisap di vape itu tadi. Dan komposisinya akan dihitung sama kira-kira. Jadi kadar nikotin yang dihitung 30 kali hisapan itu kira-kira sama seperti 1 batang rokok. Itu aja. Jadi sama saja ya, bukan ada kan beberapa di masyarakat tuh yang mengatakan bahwa kalau pengen berhenti rokok konvensional pindah ke vape aja, itu akan lebih sehat bagi paru-paru. Bukan seperti itu ya, Dok. Bukan. Sama aja ya. Sama saja. Memang saya perlu definisikan di dalam vape ini tidak ada tar atau CO. Tetapi komponennya akan sama seperti itu tadi. Juga ada zat karsinogenik juga. Seperti itu. Karena ada pembakaran itu tadi juga ya, Dok ya. Betul. Karena Dan ada apakah efeknya ke perokok pasif juga sama? Nanti akan sebagai juga sama ternyata. Seperti itu. Nah, ini kita bicara untuk sistem pernapasan. Dampak langsungnya dari paparan asap rokok konvensional maupun juga vapor ini yang ternyata 30 kali hisap vapor sama dengan 1 batang rokok itu kan berarti sama aja. Apakah memang kalau bicara untuk sistem pernafasan itu sama saja, Dok, dampaknya dari asap ini? Iya. Jadi sebenarnya asap. Jadi kalau kita ketahui pada rokok itu kan dibakar. Kalau vape itu keluarnya asap. Pada intinya asap rokok tadi itu akan menimbulkan toksisitas pada jaringan pada jaringan tubuh. Khususnya pada organ paru. Ada 3 titik penting, yaitu 1 jalan nafas, kemudian yang kedua adalah imunitas, yang ketiga adalah, kalau saya lebih definisikan lebih jelas, adalah alveoli paru. Alveoli itu apa sih? Suatu jaringan di dalam paru yang berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Gitu. Kenapa sih di jalan napas? Jadi saya deskripsikan nomor 1 dulu, jalan nafas. Jadi di sana akan terjadi hiperreaktivitas daripada jalan napas. Adanya tahanan di dalam jalan napas. Jadi paru kita itu sebenarnya ada salurannya, ada parenkimnya, parunya sendiri. Nah, dengan adanya asap ini tadi akan menimbulkan gangguan pada jalan napasnya dulu pertama. Artinya terjadi tahanan atau penyempitan pada saluran napas, terutama pada kasus-kasus orang-orang hampir seperti pada orang-orang asma. Seperti itu. Kemudian imunitas. Kita ketahui bahwa akan terjadi penurunan asap tadi akan menurunkan daya imunitas tubuh kita. Akibatnya apa?
otomatis kekebalan kita terhadap bakteri yang masuk itu juga akan menurun seperti itu. Jadi ini tidak hanya berkaitan dengan jalan nafas, tapi juga untuk imunitas. Betul, ya dok ya. iya. Ini berpengaruh juga Berpengaruh ya. juga. Jadi zat-zat ini juga akan melakukan rangkaian atau siklus, dia juga akan menimbulkan daya imunitas kita yang menurun seperti itu. Nah, gangguan-gangguan dari sistem pernafasan ini yang di awal itu terasa, apakah kalau sudah ISPA berarti ini memang banyak diakibatkan karena asap rokok kah, atau seperti apa kalau kita bicara terlebih dahulu ya dok ya, sebelum nanti ke yang lain kalau kita bicara tentang gangguan pernafasan ini, seperti apa dok? Jadi kalau kita bilang ya, asap rokok itu kan tadi mengandung ribuan zat kimia ya, atau zat berbahaya. Termasuk kalau misalnya dia perokok konvensional ada tar dan CO. Kalau pada vape sendiri dia juga mengandung zat-zat yang bisa merusak tadi, cuman jenisnya berbeda. Tadi saya bilang. Jadi memang sama-sama gitu ya sahabat, sama-sama tidak ada efek bagusnya, bahkan efek negatifnya, hanya perbedaannya adalah di tar saja. Kalau rokok konvensional itu memiliki kandungan tar, tapi kalau untuk vapor itu tidak ada tarnya, tapi sama-sama ada kandungan nikotinnya, itu ya, ada proses pembakarannya. Sedikit deskripsikan dulu sedikit Mbak Yanti. Jadi di dalam satu hisapan vape atau rokok konvensional itu ada beberapa kandungan, yaitu yang paling besar yaitu satu nikotin yang jelas akan menimbulkan efek addiction atau ketergantungan. Yang kita khawatirkan adalah pintu masuk daripada pengguna zat adiktif yang lain atau narkoba. Ini yang kita takutkan. Yang kedua adalah gliserol, glikol-gliserol. Ya, glikol-gliserol. Ini juga mampu membuat iritasi pada saluran nafas. Yang perlu kita takutkan adalah ada kandungan logam dan partikular material yang pada asap rokok atau vape yang ukurannya nano mikrogram. Artinya dia bisa masuk ke dalam saluran nafas. Dan partikular matter inilah atau zat-zat logam inilah, karena dia ukurannya kecil, dia bisa masuk ke saluran napas yang paling dalam dan bersifat karsinogenik. Kalau saya ditanya, dok, seberapa amannya? Tidak ada batas aman untuk zat karsinogenik. Artinya dosisnya berapa sih aman? Tidak ada batas aman. Jadi tidak ada kata batas aman pada bahan karsinogenik, karena mohon maaf, saya perlu deskripsikan, pada beberapa penelitian pada urin perokok itu ternyata ditemukan ada 2 zat karsinogenik pada urin. Jadi rokok mulut ini keluarnya di urin ada zat karsinogenik. Yang itu kalau perlu saya deskripsikan, di sini ada golongan TSNA yaitu tobacco specific nitrosamin, dan DEG, dietil glikol. Ini semua adalah zat karsinogenik yang ditemukan pada perokok pada saat tes urin. Seperti itu. Jadi sebegitunya ya, istilahnya dampaknya gitu ya, sahabat. Karena kan itu meskipun dihisap, tapi saat tes urin itu ada kandungan karsinogeniknya pada perokok gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang efek dok, baik itu asap atau uap dari vapor dan juga rokok konvensional pada paru-paru, itu seperti apa efeknya atau dampaknya sendiri? Kalau kita bicara tentang di urin saja sudah ada karsinogeniknya, bagaimana dengan di paru-paru dok? Dihisapnya kan pasti akan langsung masuk ke paru-paru. Seperti apa efeknya dok? Jadi kalau saya bisa informasikan, jadi rata-rata penyakit yang bisa terjadi pada kasus-kasus penderita perokok maupun baik perokok pasif maupun perokok aktif, itu adalah satu yang paling banyak memang jalan nafas, penyakit jalan nafas, yaitu kanker. Kanker yang paling banyak yaitu kanker paru. Yang kedua adalah pneumonia
atau radang paru. Yang ketiga adalah gagal jantung. Atau kalau di istilah medis chronic heart failure. Ya. Yang keempat adalah penurunan tekanan darah. Jadi karena kita ketahui nanti efek daripada zat-zat zat-zat kimia yang ada di dalam itu bisa menimbulkan hipotensi. Selain itu juga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, baik pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung maupun di organ-organ yang lain. Yang tidak kalah penting adalah efek jangka panjang, yang nanti mungkin akan kita bahas sedikit, yaitu mengenai penyakit PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Kalau orang awam bilang paru-parunya elastisitasnya melemah. Jadi seperti pir itu, seperti pir itu harusnya naik turun. Nah, ini lemah. Jadi kalau naik turun tangga gitu ngos-ngosan kira-kira seperti itu. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat ya, sahabat, karena kita ingin adalah mengedukasi berkaitan dengan dampak dari paparan asap rokok bagi kesehatan, terutama yang sudah menjadi lifestyle sekarang ini adalah vape, sahabat ya. Ini menjadi sangat naik daun di generasi Z, dan kita mengingatkan ada dampak jangka menengah ataupun juga jangka panjang dari penggunaan hal tersebut ya. Tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, dan Anda bisa sharing, Anda bisa berkonsultasi bersama dengan Dr. Agus terkait dengan dampak paparan asap rokok bagi kesehatan di 5620096 atau di WhatsApp Phone dan juga WhatsApp Messenger di 08173009, sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Agus Suharto, spesialis paru. Kita sedang membahas terkait dengan dampak paparan asap rokok bagi kesehatan ya, karena kita ketahui mau konvensional, mau rokok elektrik atau vape, vapor, itu sama-sama membahayakan bagi kesehatan. Tadi ada beberapa dampaknya ya, sahabat. Itu bisa menurunkan imunitas, mengganggu jalan nafas, ada juga alveoli paru, atau saat pertukaran dari CO2-nya itu bermasalah, itu yang harus juga dipahami. Nah, kalau kita bicara tentang penyakit paru yang sering dikaitkan dengan paparan asap rokok, vape, itu apa saja, Dok? Ya, tadi saya sudah deskripsikan di awal. Jadi ada beberapa penyakit paru yang amat sangat berhubungan dengan penyakit rokok. Yang jelas satu, kasus-kasus kanker. Terutama kanker paru. Yang kedua, kasus pneumonia atau keradangan pada alveoli paru. Yang ketiga, kasus PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Kenapa sih penyakit-penyakit ini disinyalir amat sangat berhubungan dengan asap rokok? Karena kita ketahui pada kasus kanker paru itu sifatnya adalah zat rokok tadi bersifat karsinogenik. Dia akan memicu suatu sel yang ada di tubuh kita akan menjadi sel kanker. Nah, tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Saya bilang tadi, apakah dia akan punya bakat sel kanker payudara, sel kanker paru. Memang di negara kita masih belum mempunyai DNA typing ya. DNA typing itu kromosomnya dipetakan, orang ini bakat kanker apa. Seperti kalau nggak salah Angelina Jolie ya. Ya, betul. Ya, betul. Angelina Jolie itu sampai dia sudah tahu kalau dia bakat akan jadi kanker payudara. Iya. Itu sampai segitunya. Nah, di Indonesia pasti belum ada itu. Jadi pada orang-orang yang memiliki resiko atau keturunan kanker, sebaiknya perlu berhati-hati. Karena dia akan mempunyai bakat faktor genetik terhadap timbulnya sel kanker apabila terpicu oleh zat karsinogenik, terutama rokok tadi. Tidak menutup kemungkinan juga sebagai perokok pasif. Seringkali, maaf, suaminya perokok tapi ibunya yang kanker paru. Betul, Dok. Iya. Ya karena itu tadi. Karena asap yang dihirup oleh si pasif ini sama nilainya dengan yang dipakai atau yang dihisap oleh si perokok
aktif Aktif tadi. itu. Mungkin perokok aktifnya bukan kankernya, tapi PPOK-nya nanti yang kena. Tapi Kira- sama-sama merugikan ya sama-sama. orang di sekitarnya Iya, gitu ya iya. dok ya. Makanya kemarin pemerintah saat ini kelihatannya sudah mulai apa namanya gencar Mengetatkan artinya, aturan mengetatkan, gitu ya. Mhm. Saya lihat di beberapa tempat umum, kemudian mall, Ya. kemudian kalau rumah sakit pasti ya. Ya. Beberapa instansi, beberapa bandara. Kalau saya lihat di negara-negara maju strict sekali. Sampai-sampai kalau ada orang ngerokok di tempat umum kena denda. Ya. Itu ternyata memberikan pelajaran yang cukup kuat. Sebenarnya kalau kita bicara aturan terkait dengan kawasan bebas rokok, itu mau perda dari turunan-turunan aturan pemerintah sebenarnya sudah banyak. Iya. Tinggal pengetatan Iya. dan penegakan Penegakannya, itu. Supaya orang lebih mematuhi gitu Lebih ya dok ya. mematuhi, ya. Jangan sampai yang perokok pasif ini yang terkena dampak buruknya juga betul, dok. iya. Ini kan yang kadang ditakutkan oleh masyarakat. Iya. Nah, selain kanker paru-paru tadi disebutkan oleh dokter Nap, penyakit paru obstruktif kronik ini PPOK yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Ini kondisi yang seperti apa sih dok dari asap rokok imbasnya itu? Iya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada namanya sistem recoil. Recoil itu memang sama seperti tadi per. Dengan asap rokok itu sistem recoil kita semakin melemah. Itu tadi. Akibatnya apalagi kalau penderita ini juga punya komorbid penyakit yang lain. Misalnya dia juga punya komorbid penyakit jantung. Sehingga banyak sekali kombinasi antara dia juga perokok, kemudian dia punya jantung, akhirnya juga berimbas ke PPOK. Atau dia masuk dengan PPOK dulu, terus berimbas ke jantung atau dekom. Kasus di rumah sakit banyak sekali. Jadi seringkali saya dengan dokter dengan dokter jantung, saya tanyakan apakah ini sudah jatuh komplikasi ke penyakit jantung. Oh sudah mas. Ya artinya banyak. Dan seringkali pertanyaannya khas mbak. Dok saya bisa kembali lagi. Kalau pertanyaan itu tidak bisa saya jawab, saya cuma bilang, Pak ini adalah efek samping rokok. Kalau saya tanya, Bapak sudah berhenti merokok? Sudah dok, saya sudah berhenti merokok. Mudahnya Pak, iya. Ya. Artinya apa? Dampaknya baru terjadi setelah sekian puluh tahun. Itu yang tidak diketahui oleh kaum muda sekarang. Ya. Itu yang harus kita berikan edukasi kepada kaum muda. Efek jangka panjangnya. Ya. Kenapa sih ketergantungan ini menjadi problem kita? Karena memang ada beberapa faktor yang harus kita evaluasi. Anak SD dok sekarang sudah banyak vaporan juga Ya. gitu SMP. Ya. Artinya apa? Ada faktor biologi, faktor sosial, faktor psikologi maupun faktor perilaku. Ya. Faktor biologi apa? Karena memang ada kandungan nikotin. Tapi sebenarnya bisa kita bidik dari faktor sosial, psikologi maupun perilaku. Ya. Ketergantungan ini. Faktor psikososial kenapa? Satu, keluarganya perokok semua. Nah, atau pengaruh sosial, teman, Lingkungan. iklan rokok. Nah, ini kan memang dilematis, tapi ya memang kita harus berusaha. Ya. Ya. Sekarang media sosial dok. Ya. Media sosial dengan orang vapor divideokan itu jadi Keren. hal yang wah keren nih ya. Iya. Nah anak-anak itu kan butuh validasi dok. Betul. Makanya tadi nanti kita bahas sedikit bagaimana sih caranya. Ya. Ya. Untuk bisa berhenti paling tidak. Iya. Ya. Terus yang kedua adalah faktor psikologi. Jadi seringkali kalau dia merasa stres, dia larinya ke rokok. Ya. Jadi kalau kayaknya nggak ngerokok jadi stres. Terus yang kedua yaitu tadi ada beberapa faktor perilaku. Merokok itu untuk membunuh bosan, untuk teman ngopi. Ya. Nah, Itu kombinasi dok. kombinasi. Artinya apa? Sebenarnya 3 komponen ini yaitu faktor sosial, psikologi, perilaku ini bisa kita redam. Artinya bagaimana? Yaitu tadi kembali lagi kepada perilaku kembali lagi kepada individunya sendiri. Ya. Seperti itu. Artinya apa? Satu, kalau dia memang
memang maaf, beberapa kasus itu yang saya buat sebagai narasi untuk pasien itu mau berhenti merokok. Saya bilang biasanya, Pak, kalau Bapak merokok begini apa enggak kasihan sama putranya? Seperti itu. Itu yang membuat mereka akhirnya mereka perlu memikirkan bagaimana dengan anak-anak saya nantinya. Harus ada motivasi kuat ya, Dok. Betul. Ya. Itu yang harus dipahami. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Erika. Dok, punya tips kah supaya bisa berhenti merokok atau mengurangi kebiasaan vapor atau vape ini? Karena banyak yang bilang berhentinya itu jangan tiba-tiba karena craving untuk merokok akan semakin tinggi. Diganti dengan makan permen, takutnya malah nanti kena diabetes, Dok. Iya. Terima kasih, Bu siapa tadi namanya? Erika. Bu Erika, ya Bu Erika. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya. Tapi saya memang bukan konselor rokok ya. Perokok ya. Jadi ada beberapa cara berhenti merokok. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Satu yaitu namanya cold turkey. Sistem di mana tadi yang tadi dikatakan Bu siapa tadi? Erika. Bu Erika, stop rokok betul. Ternyata ini adalah yang paling berhasil. Memaksakan diri untuk memaksakan berhenti. sendiri dengan cara berhenti merokok. Karena apa? Begitu dia pada perokok yang berat tadi memang kalau dengan sistem yang ini itu berat sekali. Saya pernah melakukan anamnesis ke beberapa pasien dengan soft turkey. Cara yang paling gampang itu tadi faktor psikososial. Kalau ibu nggak berhenti merokok, kira-kira bagaimana sih keluarga ibu? Gitu. Ya. Apalagi kalau anaknya sudah punya asma, kemudian neneknya atau ibunya sendiri punya sakit jantung, seperti itu. Dok, saya merokok di luar. Gitu. Ya, itu paling gampang jawabannya. Nanti ada beberapa lagi yaitu sistem penundaan. Yang ketiga adalah pengurangan dosis. Ya, jadi memang harus bertahap gitu ya, Dok. Iya, tetapi ini juga rata-rata tidak begitu optimal. Ya. Yang terakhir adalah alternatif rokok yang tadi saya dikatakan Bu Erika. Bu Erika tadi. Memang betul. Saat ini pada saat 2 atau 3 tahun yang lalu itu memang dikeluarkan suatu produk, tapi karena produk ini mungkin tidak laku di pasar, akhirnya pabriknya berusaha dihentikan. Memang ada salah satu informasi yang saya bisa berikan, yaitu satu dengan makan lozenge nikotin ya, permen nikotin tapi yang untuk itu kalau nggak salah mereknya Equal kalau nggak salah. Terus yang kedua ada yang dengan patch nikotin, jadi ditempel. Ya, ada. Ya, itu namanya Nicoderma. Jadi kalau dok bagaimana sih kalau memang kebelet untuk merokok? Ya. Hanya saya memberikan tips aja, ada 4D, yaitu delay. Delay itu artinya yaitu tunda dulu. Menunda. Drink water. Minum aja wis. Coba minum. Deep breathing. Napas panjang. Sama distract. Coba dialihkan. Mungkin dialihkan dengan olahraga, aktivitas yang lain. Itu saran saya. Seperti itu. Itu 4D itu yang bisa dilakukan. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Samsuri. Apakah tidak ada ya, Dok, di fasilitas kesehatan itu program khusus untuk membantu masyarakat buat berhenti merokok atau menggunakan vapor? Sebenarnya ada konseling itu. Cuman di setahu saya ada pelatihan konselor. Mungkin di Dinas Kesehatan nanti coba kita koordinasi. Mereka sudah melakukan beberapa tenaga-tenaga pelatih untuk cara berhenti merokok. Setahu saya mungkin Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi kalau saya sendiri terus terang saya bukan pelatih konselor, cuman saya lebih mendalami ke arah penyakit tuberkulosis, Mbak. TB-nya, Dok ya. Iya.
Itu juga ya sama-sama berbahayanya malah makin tinggi ya Makin dok ya. tinggi, Padahal ya. kita ada tahun 2020 berapa itu ya yang Covid. bebas Bebas TB. Iya. Nah itu kan juga PR ya dok. PR. Selain juga PR untuk berkaitan dengan asap rokok ini. Iya, betul. Nah sebenarnya ada ya untuk Pak Samsuri itu bisa mungkin belum di fasilitas kesehatan terdekat, tapi Belum. di fasilitas kesehatan yang Beberapa puskesmas setahu saya di kota Surabaya sudah ada. Cuman saya kurang tahu persis di mana letaknya. Setahu saya sudah ada. Waktu itu ada teman saya yang kepala puskesmas sempat dilakukan pelatihan. Seperti mungkin lebih baik menanyakan ke Fasilitas puskesmas. kesehatan. Ya, Puskesmas itu. apakah di sini sudah ada Konselor. terapi konseling untuk berhenti merokok. itu bisa membantu Iya. ya, karena kan kadang cravingnya itu luar Kuat, biasa. iya. Ada beberapa berhenti rokok tapi berat badan menjadi naik. Betul. Nah itu kan juga PR juga gitu Iya. ya sahabat. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Melita. Dok, apakah yang suka nge-vape saat tes kesehatan paru-parunya akan terlihat sama seperti perokok kretek? Dan apa tanda-tanda awal penderita kanker paru terutama bagi perokok pasif? Iya. Ini agak sulit ya. Ya. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan radiologi antara perokok Aktif dan pasif. aktif dan pasif itu tergantung daripada staging yang tampak. Jadi misalnya begini, saya harus berbicara dulu mengenai penyakit kanker paru. Ya. Kanker paru itu pada saat dilihat dengan radiologi 1 senti, Ya. itu ternyata sudah ada 1 juta sel kanker. 1 senti itu dok. Iya. Itu di radiologi. Artinya Ya. apa? Kecepatan diagnosis itu ternyata tinggi sekali. Ya. Lah seringkali tidak dirasakan. Betul, orang datang terlambat. Betul. Sehingga seringkali kita sebagai dokter akan melihat, oh ini ada soliter pulmonary nodule, ada nodul sedikit, tapi apa? Begitu kita lakukan CT scan dan pemeriksaan lain, baru ketahuan. Memang agak sangat sulit. Ya. Tapi yang berhubungan dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis itu gampang. Dilakukan namanya spirometri. Jadi fotonya mungkin hampir sama. Cuman pada orang-orang PPOK itu gambaran parunya lebih memanjang dibandingkan orang normal. Ya. Kalau dites dengan namanya spirometri akan kelihatan. Jadi kalau jantung ada rekam jantung, Ya. ya kalau di paru namanya spirometri. Itu biasanya digunakan pada orang-orang yang asma. Ya. Dengan penggunaan spirometri tadi akan terlihat apakah dia sudah mulai jatuh ke arah PPOK apa enggak. Seperti itu. Seringkali khas sekali sih. Ya. Dok, saya itu kalau mulai berjalan jauh, naik turun tangga kok kadang-kadang begini ngik-ngik ya dok. Oh. Ya, itu berarti sudah mulai ada penyempitan di saluran nafasnya. Nah, biasanya kita lakukan spirometri akan kelihatan. Sama seperti EKG, kalau ada penyumbatan, Ya. dia akan kelihatan di gelombang mana dia Ya. tampak. Seperti itu Mbak. Itu pun juga bisa dilakukan kalau kita berkaitan dengan perokok pasif. Kalau kadang kan orang, saya berada di lingkungan yang perokok aktifnya ini Aktif, luar ya, biasa, tapi ya. saya tidak merokok. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan adalah melakukan deteksi dini kah atau seperti apa Iya, dok? jadi memang sih di beberapa instansi sekarang Ya. itu saya rumah sakit haji itu hampir setiap tahun juga menerima instansi baik dari pemerintah maupun swasta itu melakukan general check up. Ya. General check up itu artinya saya juga salah satu konsultan di laboratorium swasta, saya juga menerima beberapa pemeriksaan spirometri. Terutama mereka yang bekerjanya yang di tempat yang berisiko tinggi. Iya. Jadi dia mungkin bekerja di pabrik asbes, dia bekerja timika apa. Itu hampir seberapa tahun sekali mereka melakukan general check up. Jadi begitu kita sudah mulai curiga ada sesuatu, kita report, mereka akan langsung follow up. Oh. Seperti jadi bagaimana dok kalau yang untuk individual? Ya, betul. Ya moga-moga nanti programnya Bu? MCO gratis ya. Medical check up itu ya dok ya, setiap ulang tahun ya dok. Mulai tahun depan tapi. Iya. Nah ini kita bicara tentang efek
paparan jangka panjang terutama bagi para remaja karena kita ketahui bersama efek remaja ini kan masih bertumbuh gitu ya dok ya, tapi sudah banyak yang menggunakan vapor, bahkan dibawa ke sekolah dibikin seperti ini hal yang keren padahal itu berbahaya dan memiliki efek jangka panjang. Nah, untuk supaya masyarakat lebih paham lagi ada efek jangka panjang terutama bagi remaja itu seperti apa dok, karena kan penggunanya meningkat sekali dok untuk vapor ini dok. Efek jangka panjang ini sebenarnya kan baru beberapa ini ya, pada vape baru dikenal memang dari beberapa penelitian, tapi ternyata memiliki resiko yang sama hampir seperti pada rokok biasa. Artinya ada addiction nikotin. Yang kedua, zat kimia dalam vape juga memiliki resiko terhadap penyakit kronis maupun jangka panjang, termasuk PPOK tadi. Nah, yang ini yang kita takutkan, brain. Otak remaja ini kan berkembang. Ya, betul. Ya, ini yang harusnya kita antisipasi sekarang. Ini generasi emas. Kalau dia terpapar terus, maka akan terjadi gangguan perkembangan otak maupun kognitifnya. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, artinya apa? Sama. Ya sebaiknya itu tadi. Harapan saya mulai ada pengetatan juga masalah vape ini. Seperti itu. Jadi aturannya pun baik itu rokok konvensional maupun juga rokok elektrik ini aturannya harusnya sama gitu ya dok ya, karena efeknya juga sama. Efek jangka menengah ataupun juga jangka panjangnya juga sama. Itu yang harus dipahami gitu ya sahabat. Nah, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat bersama dengan Dr. Agus Soeharto, spesialis paru, terkait dengan tema dampak paparan asap rokok bagi kesehatan. Dimana kalau kita bicara tentang rokok konvensional, elektrik, semuanya itu memberikan addiction ya, karena ada kandungan nikotinnya ini sahabat. Semakin hari addiction ini akan semakin meningkat ya. Seperti ada ketagihan-ketagihan itu yang harus juga dicegah supaya ketagihan-ketagihan tersebut itu tidak berulang. Nah, seperti apa supaya addiction untuk anak-anak muda ini bisa direduce, paling tidak diturunkan dok? Karena kan ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk melindungi tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk generasi muda berkaitan dengan bahaya rokok elektrik ini ataupun juga rokok konvensional itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau saya ditanya, dok, kira-kira langkah terbaiknya kalau misalnya melindungi dari merokok itu bagaimana? Jawabannya satu, ya jangan merokok. Karena satu, seorang perokok itu sebenarnya kalau dia sudah merokok loh ya, ini sudah merokok, ada beberapa dukungan dari individunya sendiri maupun dari keluarganya. Artinya apa? Keluarga ini berperan sekali. Orang tua atau teman kerabat atau bahkan pacar ya, itu memberi dukungan untuk berhenti merokok. Pertama. Yang kedua, ini habitualnya. Kalau saya ngelewati jalan depan, terus di sana saya biasanya beli rokok eceran, ya jangan lewat di situ. Ya muter gitu. Itu yang langkah mungkin yang artinya ya jangan merokok. Kalau mencoba, anak-anak sekarang kan mencoba-coba. Ya betul. Ya saya bilang ya namanya orang itu pasti ada ingin tahunya. Begitu sudah mencoba ngerasakan gak enak, stop, sudah jangan berhenti, coba-coba lagi. Karena begitu sudah addiction, susahnya setengah mati. Seperti yang tadi katakan Bu Erika, betul tadi. Saya juga menyadari, kalau ini addictionnya susah sekali gimana? Ya karena sudah batas ambang dopaminnya tinggi sekali. Mau diturunkan, yang tadinya kita fungsi vape itu kan menurunkan ambangnya. Reduce. Tapi ternyata alat ini justru keterusan. Malah disalahgunakan gitu ya dok. Terus yang langkah ketiga yaitu mengalihkan. Jadi yang biasanya tadi kalau dia membawa kesibukan lah, artinya mungkin dengan olahraga, mungkin dengan membaca buku di saat stres. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali atau kebelet ya Bu ya tadi. Ya betul. Kalau cravingnya tuh cravingnya berat ya, maka
konsultasi. Tadi betul yang tadi Bapak katakan, Pak siapa Pak tadi? Samsuri. Iya, konsultasi ke dokter untuk melakukan konseling berhenti merokok. Karena memang ada teknik-teknik khusus Ya, ya. yang dilakukan agar seseorang perokok berat mampu menjadi berhenti merokok, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang harus teredukasikan dengan baik ya, Dok ya. Iya. Berkaitan kita sudah bicara tentang bahaya merokok. Betul. Dari tenaga kesehatan, dari tenaga medis ini bahaya merokok seperti ini, banyak kasus yang seperti ini hingga PPOK ataupun Iya. juga kanker paru. Jadi masyarakat juga harus melakukan pencegahan. Tapi kan masyarakat kadang-kadang yang sudah addiction ini Iya. susah sekali kan, Dok Iya. ya. Nah, ada konselor-konselor ini yang mungkin masyarakat belum tahu ternyata sebenarnya ada. Tinggal ditanyakan di fasilitas kesehatan gitu ya. Betul. Apakah memiliki konselor untuk berhenti Berhenti merokok. merokok? Iya. Karena kan dosisnya diturunkan ya, Dok ya. Ya. Jadi memang betul tadi. Untuk kalau ada yang sudah sekarang banyak memakai vape Ya, itu betul. tantangan tersendiri. Artinya justru yang kita hadapi sekarang atau kita menggandeng itu anak muda yang Ya, ya. yang apa namanya, yang anti ya, istilahnya. Yang kreatif, yang mampu membuat acara atau workshop Ya. atau bahkan sekarang ini sebenarnya kan banyak influencer ya, Ya, influencer betul. idola yang dia tidak perokok atau anti vape yang kita gandeng seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya mereka kadang-kadang anak muda ini mencari figur. Ya, ya. Kalau Betul. figurnya maaf sekarang kan lagi ngetren Korea ya. Ya. Kalau orang Koreanya nggak ngerokok mungkin wah yes. Itu kira-kira. Jadi harapan mungkin suatu saat pemerintah atau dinas terkait membuat acara yang tajuknya dengan influencer tadi, membuat dorongan ke para kawan muda bahwa nggak benar kan rokok ini seperti itu jauh lebih mengena, pesannya jelas dan menarik perhatian. Itu aja. Kalau di K-pop itu juga kalau Anda merokok itu ada label negatif, Dok, Iya. di idol K-pop sana, Betul, Dok. betul, itu iya. sudah wah, ini tidak baik ini. Nah, itu juga harus atau mungkin budaya ya, Dok. Budaya, Kita membangun budaya itu ya. budaya. Supaya generasi muda Indonesia ini bisa nanti menjadi generasi emas di 2045 Betul, ya, iya. sahabat. Karena tadi juga Dr. Agus mengatakan bahwa ini berdampak juga di otak kognitifnya Iya. itu berdampak juga. Iya. Kadang orang itu yang terlewat, Dok. Terlewat, Karena kita bicara tentang rokok, wah ini pasti akan berhubungan dengan paru Iya. dan jantung. Betul. Itu dua hal itu. Tapi yang terlewat adalah ini berpengaruh juga untuk kognitifnya, sahabat. Bagaimana kita saya mendidik anak-anak muda atau generasi muda kita bisa cakap berkaitan dengan era yang mereka hadapi. Betul. Kalau kebiasaan merokok ini sudah dilakukan sejak usia dini. Betul. Itu yang harus dipahami gitu ya, sahabat. Dok, terakhir sebagai pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan tema kita hari ini, apa yang ingin disampaikan Dr. Agus Soeharto sebagai spesialis paru, Dok? Ya, makasih Mbak. Jadi ada kata-kata satir ya, Mbak. Kata-kata satir. Ada yang bilang bahwa ada hubungan yang gizi. Rokok itu sebenarnya gizi. Gak jelas. Artinya apa? Rokok itu tidak jelas tapi sudah pasti menyakitkan. Nah, itu yang satir. Ya. Jadi bagaimana sih hindari rokok dan vape? Keduanya itu sama-sama berbahaya terhadap kesehatan khususnya paru-paru. Rokok dan vape ini mengandung zat kimia yang bisa merusak paru-paru baik jangka pendek dan jangka panjang. Rokok ini licik, bikin kamu ketergantungan tanpa kamu sadari. Tapi kamu ingat, kamu lebih kuat daripada satu batang rokok. Nah, ini ya sahabat. Sekarang nggak hanya satu batang rokok, batangnya satu gitu ya, vapornya, alatnya, tapi hisapannya bisa berkali-kali. Padahal 30 kali Anda menghisap vapor, ini sama dengan satu batang rokok. Anda bisa bayangkan itu ya, sama-sama berbahaya. Mau itu rokok elektrik ataupun juga rokok konvensional, semuanya memberikan dampak bagi kesehatan Anda, tidak hanya untuk Anda sendiri gitu ya. Ya kalau Anda merokok menghisapnya itu di mulut Anda sendiri.
Tapi kan juga ada dampak yang lain. Iya. Perokok pasif ini yang juga harus Mungkin dipikirkan. rokok ya. kalau nggak keluar asapnya mungkin nggak ada masalah mungkin. Ditelan ya dok. Nggak usah dibakar berarti ya, langsung ditelan gitu ya sahabat. Itulah bahayanya berkaitan dengan asap rokok sahabat ya. Semuanya memiliki dampak yang luar biasa, baik itu jangka menengah ataupun juga jangka panjangnya, baik penyakit itu kanker paru ataupun juga PPOK. Itu yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan asap rokok ini sahabat. Jadi jaga paru-paru Anda, jaga masa depan Anda. Itu yang harus diingat selalu ya. Waktunya saya harus pamit. Terima kasih Dr. Agus Suharto. Terima kasih. Satu quote aja boleh? Boleh, Ya. silakan dok sebagai penutup dok. Rokok membuat kita ketagihan, kamu bisa ketagihan hidup sehat. Itu ya. Sudah saatnya kita putuskan rantai asap demi diri Anda sendiri dan orang-orang tersayang. Nah, itu yang harus juga diingat sebagai quote kita di edisi Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di 10 Desember 2024. Terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa mengikuti kembali sahabat Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini untuk Anda yang tertinggal di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di Rabu depan sahabat setiap pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.